Ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin wal muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, mempelajari bersama, menelaah bersama, membaca bersama risalahnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Wasiyatus Sughra, wasiat beliau kepada Imam Abul Qasim As-Sibti Al-Maghribi rahimahumullah. Kita masuk pada wasiat yang ketiga, menjawab pertanyaan Al-Imam Abul Qasim tentang arjahul makasib, pekerjaan penghasilan yang paling baik, pekerjaan atau penghasilan yang paling baik. Kita kemana sudah mulai masuk, kita ulangi dengan singkat. Wa amma arjahul makasibi, adapun penghasilan, pendapatan, pekerjaan yang terkuat, yang terutama, yang terbaik, fattawakkul 'ala Allah, adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathiqatu bikifayatih, yakin bahwasanya Allah akan memberikan kecukupan. Wa husnul dhanni bihi, dan husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ya ikhwan pada pertemuan kemarin, kenapa Syekhul Islam tidak menjawab arjahul makasib itu dagang, tani, ini, itu? Ya karena inti dari pekerjaan, inti dari pendapatan, inti dari penghasilan itu bukan pekerjaannya, tapi bagaimana tatkala kita menerimanya, bagaimana hati ini, nuansa hati tatkala kita mendapatkannya. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan tiga hal yang beliau sebutkan. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan apapun, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal adalah puncak dari segalanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Lau tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuq at-tayr. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki kayak Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Gimana? Yani yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Dia pagi keluar kerja burung, pagi itu yaghdu, bagi-bagi setelah terbit matahari dia itu keluar untuk kerja. Ya kerjanya burung ya macam-macam ya ikhwan. Kerjanya burung ya cari-cari makanan, ini itu. Kerjanya orang ya ada yang tani, ada yang dagang, ada yang karyawan, ada yang ini, ada yang itu. Manusia beda dengan burung. Samanya pagi-pagi keluar, khimasa, dalam kondisi sangat lapar. Sore hari wa yaruhu bitana, sore hari pulang dalam kondisi sangat kenyang. Yang kedua, athiqatu bikifayatih, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang, makhluk hidup yang melata berjalan di muka bumi kecuali Allah akan memberikan kecukupan padanya. Allah telah menjamin para ikhwan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwasanya selagi orang itu masih bernyawa, selagi orang itu dia itu berbuat, maka Allah akan memberikan jaminan kecukupan padanya. Wa husnul dhanni bihi, dan husnul dhann kepada Allah. Husnul dhann kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ya ikhwan, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innallaha ala husni, yani Allah Subhanahu wa taala firman, ana ala husni dhanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi, saya itu tergantung prasangka baik hambaku kepadaku. Prasangka baik itu apa ya? Prasangka baik itu kalau dia itu yakin dengan berbagai macam dasar bahwasanya dia akan mendapatkan sesuatu, itu husnul dhann dengan Allah.
Digambarkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala makna dari hadis yang mulia ini biar tidak salah faham. Ana inda husni dhanni abdi bi, saya itu tergantung prasangka hambaku kepada aku. Ini bukan hayalan, bukan angan-angan. Ini bukan satu hal yang dibuat-buat, tapi gambarannya adalah semacam gambaran kalau ada seorang raja, ada seorang majikan, ada seorang tuan. Dia itu memerintahkan kepada bawahannya, anak buahnya, kalian semua pergi sekarang, besok datang ke saya, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jadi jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Hasilnya besok tergantung bagaimana persangkaan kalian terhadap apa yang akan saya lakukan kepada kalian. A, orangnya baik, perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Si B, orangnya jahat, perintah-perintahnya diabaikan, larangan-larangannya diterjang. Kira-kira A dan B itu perasaannya tatkala besok menghadap gimana? Si A itu mantap, yakin, anteng, nyaman. Tatkala dia menghadap kepada majikannya, perasaannya, saya sudah mengerjakan yang diperintahkan, saya meninggalkan yang dilarang. Dia datang dengan nyantai, dia datang dengan nyaman, dia datang dengan satu prasangka bahwasanya tuannya akan memuji dia dan akan memberikan hadiah kepadanya. Tapi si B, maukah dia melakukan itu? Tidak. Si B itu masuk ke ruangan majikannya itu dak dikduk, kakinya gemeter, keringatnya bercucuran. Kenapa? Kalau dia ditanya apa yang sudah kamu kerjakan, bingung jawabnya. Husnul dzan itu bukan bayangan, husnul dzan itu bukan prasangka. Kalau orang itu mau husnul dzannya baik kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka nanti kalau ke akhirat dia akan bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selama di alam dunia dia tinggalkan semua perintah Allah, dia terjang larangan-larangan Allah, bagaimana dia akan husnudzon kepada Allah nanti? Bagaimana mungkin dia itu akan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu sebagaimana Allah itu Ghafur Rahim, Allah itu juga Syadidul Iqab. Sebagaimana Allah itu zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha penerima taubat, Allah itu juga zat yang pedih azabnya. Dzuntiqam, Allah itu zat yang membalas perbuatan hambanya yang jelek dan yang lain. Maka itu makna husnudzon. Kita husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wadzalik, dan demikian itu, annahu yanbahi lil muhtammi bi amri rizq, bahwasanya selayaknya, seyogyanya, seharusnya bagi orang yang perhatian dengan urusan rezeki, an yalja'a fihi ilallahi wa yad'u, dia itu menyandarkan dirinya hanya kepada Allah dan berdoa kepadanya. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fima ya'thuru anhu nabiyyuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh nabinya dalam sebuah hadis qudsi, kullukum ja'i, kalian semua wahai hambaku adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan kepadaku, niscaya saya akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin, semua kalian itu telanjang, enggak punya pakaian apa-apa, illa man kasautuh, kecuali yang saya beri pakaian, fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian itu pada kalian. Wa fi ma rawahu Tirmidzi, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, hendaknya seorang hamba, salah satu dari kita, seorang hamba itu mohon kepada Rabbnya, kepada Tuhannya,
semua keperluannya, hatta sya'thi na'lih, sampai urusan tali sandalnya, idzan qata, apabila putus, fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar. Yani karena jika Allah tidak memudahkan, meskipun hanya urusan talinya sandal, tidak akan ketemu juga, tidak akan bisa juga dia dapatkan. Seorang hamba ya akhwan, itu hendaknya selalu mengkaitkan dirinya dengan Allah dalam masalah rizki. Dalam masalah rizki, sebagaimana juga dalam masalah-masalah yang lainnya, hendaknya dia itu kaitkan urusan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sandarkan dirinya kepada Allah, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rizki. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu memberikan rizki kepada hamba. Allah sendiri telah mengatakan, wahai hambaku, kalian semua itu orang yang lapar loh, dan saya yang memberikan makan kepada kalian, maka mintalah makanan kepadaku. Orang tuh ya ikhwan, kalau tidak Allah mudahkan bisa makan, dia tidak akan bisa makan, sampai pun uangnya banyak, sampai pun uangnya banyak, uangnya miliaran, uangnya dolaran, uangnya banyak, tapi pada waktu cari makanan gak ada yang mau dibeli. Terus mau makan apa? Mau makan uang? Gak bisa. Uang bukan jaminan orang itu bisa makan enak. Jadi uang itu bukan jaminan orang itu bisa makan. Bisa jadi makanan telah ada di hadapan dia, tapi kemudian mulutnya sariawan, makanan yang enak itu jadi pahit. Bisa jadi makanan enak di hadapan dia, mulutnya gak sariawan, tapi perutnya kembung. Jadi gak bisa masuk makanan apapun, gak bisa dia makan. Urusan makanan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah memudahkan kita untuk memakan makanan tersebut. Pakaian juga begitu. Pakaian juga begitu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah kepada Allah dalam urusan sekecil apapun. Urusan sekecil apapun mohon kepada Allah. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatan kita, karena manusia tidak ada apa-apanya jika Allah tidak memberikan kehendak kepadanya. Antum ya ikhwan, kehilangan pena, ingin untuk nulis, ingin mencatat satu catatan penting. Pulpen itu biasanya ditaruh di tempat pulpen. Pada waktu diambil nggak ada, kemana ya? Dicari tempat lain nggak ada, cari tempat lain nggak ada. Itu loh, kalau Allah tidak memudahkan 1 jam nyari nggak akan ketemu. Ada aja, dicari sini nggak ada, cari sini nggak ada, dicari di tas nggak ada, cari sana nggak ada, cari sini nggak ada. Ya Allah, kemana? Ke toko tutup, ke toko tutup, tokonya buka, cari dompet, dompetnya nggak ada juga. Ini 1 jam muter-muter, sudah lelah, baru mengatakan, ya Allah, aku butuh nyatet, ya Allah, di mana pulpenku? Jalan-jalan keinjak batang sesuatu, ternyata pulpen di bawahnya dia. Kalau memang Allah tidak memudahkan ya kawan, tidak ada yang mudah bagi seorang hamba. Jadi jangan andalkan kekuatan kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan orang, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu loh sampai memberikan gambaran hatta sya'thi na'lih, sampai talinya sandal itu kalau putus mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memudahkan urusannya. Kalau tanpa begitu ada aja masalah yang menjadikan urusan itu enggak beres. Waqad qala Allahu fi kitabih, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, fas'alallaha min fadlih, mohonlah kepada Allah dari kemuliaan yang Allah miliki. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, apabila telah selesai salat Jumat maka menyebarlah kalian di muka bumi, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah rizki dalam ayat ini.
Wa hadza, ayat ini, wa in kana fil al-jum'ah, meskipun kaitannya hanya dengan salat Jumat, fa ma'nahu qa'imun fi jami'is salawat, maknanya bisa berlaku untuk semua salat. Walihada, oleh karena itu, wallahu alam, amara an-nabiyyu alladhi yadkhulul masjid, Rasulullah memerintahkan kepada orang yang masuk ke dalam masjid, an yaqul, untuk mengatakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, apabila keluar dari masjid, an yaqul, untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, saya mohon kepadamu fadluk, keutamaanmu. Kenapa ya kawan? Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ard, menyebarlah kalian di muka bumi, wabtahu min fadlillah, dan carilah fadlullah, yang maksud adalah kemurahan Allah berkaitan dengan masalah rezeki. Kalau sudah selesai salat Jumat, kejarlah kembali, silakan kembali kerja, cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan orang kalau masuk ke dalam masjid yang kita minta rahmat. Di dalam masjid itu ada kasih sayang, ada pahala, ada janji surga, ada rahmat, ada maghfirah, ada ini, ada itu. Itu dalam masjid yang kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar, yang kita minta orang itu setelah pulang dari sholat, dia itu melakukan aktivitas yang lain, aktivitas dunia, ada yang kerja, ada yang karyawan, ada yang tani, ada yang ini, ada yang itu. Dia mohon kepada Allah supaya dibukakan, diberikan kepadanya sebagian dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala al-Khalil, dan al-Khalilur Rahman, Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata, wabtahu fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah, mohonlah, mintalah rizki yang ada di sisi Allah, carilah rizki yang ada di sisi Allah, wa'buduhu, menyembahlah kepadanya, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Wa hadza amrun, dan ini adalah perintah, wa'buduhu washkurulah fabtahu, semuanya perintah. Wal amru yaqtadil ijab, dan perintah itu berkonsekuensi hukumnya wajib. Fal isti'anatu billah, mohon pertolongan kepada Allah, wal luju'u ilaih, bersandar hanya kepadanya, fi amri rizki wa ghairihi, dalam urusan rezeki dan yang lainnya, aslun azimun, itu perkara pokok yang paling besar. Para hadirin Allah yakum, sadari, renungkan doa salat istikharah. Kita akan tahu hakikat bahwasanya kita itu tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu orang yang tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita itu orang yang lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Kita itu orang yang tidak memiliki apa-apa, hanya Allah yang memiliki segalanya. Itu sering Allah sampaikan kepada kita, sering Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya manusia itu tercipta dengan segala kelemahan. Ilmu tatkala dia lahir, la ta'lamuna syai'a. Kekuatan tatkala dia lahir, dha'ifa, dhaif, lemah. Apa yang bisa dia harapkan dari makhluk yang serba lemah, serba bodoh, serba tidak bisa apa-apa? Jangan pernah bersandar pada kekuatan diri sendiri. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Jangan pernah mengandalkan kita itu anaknya orang kaya, kemudian kita itu merasa jadi orang kaya. Jangan pernah mengandalkan kita itu anaknya kiai, kemudian nanti bisa jadi kiai. Jangan pernah mengandalkan kita itu keturunannya orang bangsawan, kemudian nanti kita itu darahnya biru. Jangan pernah mengandalkan kita itu orang yang cerdas, kemudian kita bisa menguasai kitab. Jangan mengandalkan kita itu kekuatannya kuat, fisiknya kuat, kemudian kita bisa mengalahkan orang lain. Segala manusia, semua orang di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sangat lemah. Masih ingat kisahnya Namrud?
Ini Namrud itu orang yang sangat durjana, ngaku jadi Tuhan. Gimana cara matinya? Dia mati oleh seekor nyamuk. Dia mati oleh seekor nyamuk. Tahu kisahnya Jalut? Jalut itu orangnya kayak raksasa. Ini besar tinggi. Gak pernah ada orang berani melawan dia. Bagaimana dia mati? Dia mati di tangan anak kecil. Siapa? Daud alaihi salatu wassalam. Itu pun tidak di tangan senjata, cuma di tangan ketapel. Ini senjata pakai batu itu. Tahu Fir'aun? Fir'aun itu Fir'aun itu orang yang sampai ngaku jadi Tuhan. Dia mati enggak dengan kekuatan apa-apa. Dia mati tenggelam di Laut Merah. Ini tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu orang karena kekuatannya dia sempat didoakan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam. Allahumma, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar yang kau cintai. Siapa yang pertama? Umar ibn Khattab. Yang kedua Amr ibn Hisham. Umar sama Amr itu kan bahasa Arabnya sama, Ain Mim Ra, beda harokat. Ini kalau enggak Umar bin Khattab, ya Amr ibn Hisham, karena dua orang ini memiliki kekuatan yang sama. Bahkan didahulukan Amr ibn Hisham Abu Jahal karena Abu Jahal memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Umar. Kedua-duanya, Amr ibn Hisham yaitu Abu Jahal sama Umar, sama-sama orang yang fisiknya kuat, orang yang gede dur gitu ya, kayak raksasa. Sama-sama orang cerdas. Abu Jahal itu dulu namanya Abul Hakam, saking cerdasnya. Ini sama-sama pendekar, ya, karena dua-duanya pendekar padang pasir. Sama-sama ditakuti. Bedanya Abu Jahal itu tokoh masyarakat, Umar itu bukan. Makanya Rasulullah mengedepankan Amr ibn Hisham atau siapa? Umar bin Khattab. Tapi doa Rasulullah mengenai Umar dan tidak mengenai Amr ibn Hisham Abu Jahal. Gimana cara matinya? Matinya tidak berhadapan dengan jawara padang pasir muslim. Matinya di tangan dua anak yang isek kecil. Siapa ya hon? Siapa? Mu'ad ibnu Afra dan Muawiyah ibnu Afra. Saya tahu siapa gitu. Anak kecil. Yang tatkala itu dia bertanya, dua anak kecil ini datang menemui Abdurrahman ibnu Auf. Paman, ini Abu Jahal itu yang mana? Ini. Nah, kamu itu ngapain di sini? Ngapain nanya Abu Jahal? Saya itu dengar bahwasanya Abu Jahal itu sering menyakiti Rasulullah. Saya ingin membunuhnya. Pada waktu itu ada orang yang gede besar di tengah-tengah kancah medan pertempuran. Kamu tahu orang yang kayak raksasa itu? Itu Abu Jahal. Makasih man, saya akan ke sana. Itu tuh diceritakan dalam riwayat, pedangnya lebih panjang daripada orangnya. Anaknya sekecil, di bawah umur 7 tahun. Tapi kematian Abu Jahal mati di tangan dua anak kecil. Yang menggal kepala Abu Jahal itu Ibnu Mas'ud, orang yang cacat kakinya. Ibnu Mas'ud itu kan orang yang cacat kakinya. Semua itu yang akan menunjukkan kepada kita pelajaran kepada kita, mulai dari Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, dan semuanya menunjukkan kepada kita kekuatan itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seakan-akan menunjukkan kepada kita orang kuat dan durjana nggak pernah Allah bunuh dengan cara yang kuat dan durjana. Tapi orang kuat tapi durjana Allah bunuh dengan cara yang sangat memalukan. Namrud mati hanya karena lalat. Ini mati hanya karena itu, mati hanya karena itu, dan macam-macam. Sehingga tidak ada orang itu yang mengendalikan kekuatannya. Jangan sampai orang itu nepok dodo, aku iku sopo, sampean sopo mas? Sopo aku, sopo siro, sopo ingsun. Siapa saya, siapa kamu? Lah sampean sopo kok gak kenal awake dhewe? Jangan pernah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah nyombong di hadapan Allah. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Lihat Namrud, Namrud lagi. Lihat Korun yang bangga dengan harta bendanya, kunci gudangnya aja dibawa orang 10 nggak kuat.
Kita duitnya dibawa orang satu kuat loh. Itu kunci gudangnya dibawa orang 10 nggak kuat. Tatkala dia ditanya, dari mana engkau mendapatkan itu semua? Semua ini karena saya adalah pinter bisnis. Ini innama utituhu ala ilmin indi dalam bahasa Al-Quran. Saya diberi ini karena saya pinter bisnis. Saya pinter ngolah uang, saya pinter kerja, saya pinter itu. Gimana cara hilangnya duit? Dengan cara yang sangat memalukan. Gempa, istananya ambles, seorang-orangnya ke dalam bumi. Sehingga jadi pelajaran pada orang-orang belakangan. Jadi pelajaran ya kawan dengan orang-orang belakangan, bahwasanya kesombongan tidak akan bisa berbuat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau cerita klasik, cerita masa lalu. Cerita sekarang sebutan sendiri orang-orang yang pernah menjadi kuat. Jadi orang-orang yang pernah kuat kemudian menjadikan kekuatannya untuk durjana di hadapan Allah, dia matinya dengan cara yang sangat memalukan. Kalau anak sebutkan jadi dowo karena akan menyebutkan politik-politik dunia zaman sekarang. Sebutkan aja manusia-manusia durjana zaman sekarang, matinya akan semacam itu. Dan kalahnya akan dengan cara yang semacam itu. Kenapa? Allah nggak pernah ridho ada orang takabur. Allah nggak pernah ridho ada orang itu menyombongkan diri, karena kesombongan itu adalah hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga ya akhwan dalam cari rezeki, jangan pernah mengandalkan S1, S2, S3 steler bisa. Jangan pernah mengandalkan ijazah, jangan pernah mengandalkan otak, jangan pernah mengandalkan keturunan, jangan pernah mengandalkan modal. Semua itu tidak akan ada gunanya jika Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Jika tidak pernah Allah memberikan taufik yakni kepada kita, semuanya hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kawan, ini yang pertama, tatkala kita itu mikir uang, mau kerja apa, mikir yang satu ya kawan, kembalikan itu kepada Allah. Kalau ini yang jadi pokok kita berbuat, kita nggak akan berani neko-neko, kita nggak akan berani macam-macam untuk cari kerja, cari uang dengan cara yang haram. Bagaimana mungkin kita mau bersandar kepada Allah kalau caranya aja yang haram? Carilah rezeki yang halal. Kenapa ya kawan? Karena rezeki yang halal tidak akan didapatkan kecuali dengan cara yang halal. Rezeki tidak akan didapatkan kecuali dengan cara yang halal. Halal haram tidak akan merubah jatah rezeki. Suatu ketika ada seorang syekh, dia itu naik kuda. Jadi zaman dulu naik kuda ya kawan. Kemudian dia datang waktu sholat, dia ingin sholat, turunlah dia dari kuda di sebuah tempat di masjid gitu. Di luar masjid itu ada seorang anak kecil. Dia ngomong sama anak itu, nak, kuda ini tak taruh sini, tolong dijaga ya. Nanti kalau saya selesai sholat, jadi sampai saya selesai sholat, enggak pak. Sholatlah sang syekh ke dalam masjid. Setelah sholat ke dalam masjid, selesai sholat, beliau itu sudah siap-siap mengeluarkan uang untuk ngasih hadiah sama orang, sama anak kecil. Tadi kasihan ada anak kecil gitu ya, nggak punya duit gitu ya, dikasih ngerogoh cari uang pecahan paling gede. Kira-kira berapa ya? 100.000 gitu ya, 1 dinar lah gitu ya, 100.000. Ambil uang, sudah dipegang uangnya itu. Keluar masjid, loh, bocah nandi, anak tadi kemana? Nggak ada. Ke kudanya, beli ke kudanya, pelana kudanya hilang. Kudanya saya ada, tapi pelananya yang untuk naik gitu loh hilang. Berarti ya kan dimaling sama anak kecil itu. Ya wis, duitnya dimasukkan lagi bang dompet gitu ya, duitnya dimasukkan lagi, uang 100.000 yang dipegang itu dimasukkan lagi, orangnya nggak ada kok, masukkan lagi. Berjalanlah beliau ke pasar, cari maunya beli pelana. Sampai di pasar cari yang jualan pelana. Sampai beliau ke toko yang jualan pelana kuda, beliau matanya tertuju kepada satu pelana. Loh, itu kan pelana kudaku, kok ada di situ? Ini itu kan pelana kudaku, kok ada di situ? Didekati, tanya sama pak penjual pelananya, pak, pelana ini bapak dapatnya dari mana? Oh anu pak, barusan aja ada anak kecil datang ke sini jual pelana ini padaku. Barusan aja, orang udah pergi. Barusan aja anak ini, ada anak jual pelana ini kepadaku. Oh gitu. Berapa pak harganya? Bapak beli dengan harga berapa? Ya tak beli dengan harga 100.000.
tak beli dengan harga 100.000. Berarti bapak ngasih uang 100.000 pada anak itu. Ya iya. Sang syekh itu ngelus dodol. Naudzubillah, astagfirullah. Anak kecil tadi itu jatah rizkinya hari ini 100.000. Jatah rizkinya hari ini tuh 100.000. Seandainya dia sabar dikit aja, niscaya dia akan mendapatkan rizki itu dengan cara halal, karena beliau sudah nyiapkan uang 100.000 untuk dikasihkan. Tapi karena dia nggak sabar, dia dapatnya juga cuma 100.000, tapi dengan cara haram. Dengan cara haram. Gitu ya kawan, halal haram nggak merubah takdir. Kalau memang jatahnya sampean hari ini itu duitnya oleh dapat 20.000, jungkir walik pakai cara haram ya oleh 20.000, tanpa nyerempet syubhat dapatnya juga 20.000. Kita itu masalahnya kurang patek percaya, kurang yakin dengan apa rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurang husnudzon dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk disadari ya kawan. Poin yang pertama, dan ini yang paling pokok, biar kita itu nggak pusing di dalam menghadapi hidup, sehingga ini hidup itu segala sesuatunya kayaknya hanya untuk dunia kita. Kita terus, summa yambahi lahu, kemudian selayaknya seharusnya, ini poin yang kedua, yani lahu an ya'khudhal mal bi sakhawati nafsin liyubarika lahu fih wa la ya'khudhuhu bi israfin wa hala'. Hendaknya orang itu kalau dapat duit ya kawan. Tadi itu urusan pertama bagaimana dia itu bersandar. Sekarang kalau sudah dapat, hendaknya dia dapat itu sakhawatu nafs, ya datar, syukur, disyukuri. Tapi seandainya nggak dapat uang itu ya nggak apa-apa lah, itu sakhawatu nafs. Jadi jangan sampai mengambil uang itu dengan tamak, jadi merebut, mengharap, rebutan. Kalau nggak dapat itu nyesel, sedih gitu. Usahanya dilakukan sekuat tenaga, sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri. Jadi untuk mendapatkan itu halal, tamak. Tapi dia kerja normal, jadi giat di dalam bekerja, dapatnya 10.000, alhamdulillah. Dapatnya 20.000, tambah alhamdulillah. Dapatnya 5.000, alhamdulillah. Itu namanya sakhawatun nafs. Ini jangan nafs, jangan sampai orang itu kalau target monggo ya kawan. Toko targetnya sebulan 3 juta, monggo. Namanya target. Dengan target itu nanti bisa diukur penjualan harian. Kalau kurang, kok hasilnya hari ini cuma dapat 10.000 ya, apa yang salah? Oh penampilannya kurang, ininya kurang, itu silakan. Tapi kalau nanti mencapai target, alhamdulillah. Nggak mencapai target, alhamdulillah. Itu namanya sakhawatun nafs. Dengan cara itu kalau kita nerima uang ya kawan, itu rezeki jadi barokah, liyubarika lahu fi, jadi berkah. Tapi kalau orang itu tamak, hala, yani berbuat segalanya untuk mendapatkan yang diharapkan, Allah tidak akan pernah memberikan keberkahan kepadanya. Apa itu berkah? Kebaikan yang banyak. Kenapa? Orang itu ya kawan, kalau tamak, kurang dari target, menyalahkan takdir. Nyampe target nggak syukur, nggak syukur karena cuma target. Melebihi target, syukurnya nggak terlalu banyak. Karena orang itu kalau harapannya besar, dapatnya lebih besar dikit, itu nggak terlalu banyak, itu nyantai. Orang itu kalau targetnya dapat 9, dapat 9,5, itu mek tambah setengah. Tapi kalau orang itu nyantai, dapatnya pokoknya dia bekerja, dapat 8, alhamdulillah, dapat 9, alhamdulillah. Sehingga dengan itu hatinya nyantai, hatinya nyaman. Yang ada dalam hatinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, aku itu kerja
ya gitu aja, tapi ini panjenengan ngasih saya harta yang melimpah, alhamdulillah. Tatkala orang itu pandai bersyukur ya ikhwan, terjadilah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, maka saya akan tambah. Jika kalian itu kufur, maka azabku adalah sebuah azab yang pedih. Syekhul Islam memberikan gambaran, bal yakunul mal indahu bimanzilatil khala. Harta bagi dia itu kayak WC. Alladhi yahtaj ilaihi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makana. Yang dia butuhkan tapi enggak pernah dia pikirkan. Yani wasa'yu fihi idza sa'a, dan apabila dia berusaha mendapatkan uang itu, ka islahil khala, kayak dia berusaha untuk memperbaiki WC-nya. Pernah ya kan ada orang itu mikir WC? Jadi kapan nih WC nih? Pernah? Enggak pernah. Iya, nek butuh iya ke WC, belet pipis ke WC, belet BAB ke WC, belet apa ke WC. Tapi kalau pas mangan, kapan ya kencing lagi ben ke WC, itu nggak pernah. Ada orang pernah kepingin ke WC? Nggak pernah. Kepingin ke kamar tidur sering, ya, kepingin ke sini, kepingin ke situ sering dipikir. Tapi kalau ke WC nggak pernah. Sebagus-bagusnya WC itu loh, kalau nggak darurat nggak akan ke WC. Anak pernah masuk sebuah rumah, masya Allah WC-nya itu 4 kali 4 kali. Jadi pada waktu datang sebelum acara dimulai, Pak, belet pipis Pak. Monggo Ustaz, monggo. Diantar ke WC, tak kira kamar. Bagus gitu. Ini WC Pak? Enggak Ustaz, WC. Anak masuk itu ruangannya wangi gitu ya. Anak masuk ke dalam tuh, iki kamar tidur apa WC itu luas ya kan, 4 kali 4 kali 4 kali 4 luas sekali, kan kayak bal-balan pokoknya. Ini bisa untuk sepak bola, luas, wangi gitu. Kemudian iki tempat pipis di mana? Katanya go pipis tempat bagus kayak gini. Ini ternyata tempat kencingnya itu dalam sebuah ruangan kaca khusus gitu ya. Kaca, pikiran anak subhanallah, iman ruangan segini hanya untuk WC. Emang fulan ini mau tidur di sini? Sebagus-bagusnya WC ya hanya dibutuhkan kalau pas pipis, kalau pas darurat. Dan seharusnya begitulah dunia. Dunia itu tatkala kita terima jangan sampai melebihi tangan ya. Terima gaji, alhamdulillah, gitu ya, di tangan, ditaruh di lemari, taruh di dompet, sudah, jangan sampai merasuk ke dalam hati. Jangan sampai uang itu masuk ke dalam hati. Yang ada di hati itu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Uang itu ben sampai di tangan saja. Sampai di tangan. Jadi enggak pernah dipikirkan. Jadi enggak pernah kemudian masuk ke dalam hati. Karena kalau uang itu masuk ke dalam hati, bangun tidur itu yang dipikir duit. Menjelang tidur itu yang dipikir duit. Tengah turu itu lo ngimpini duit. Ngomong sak ngomong bab pekerjaan, baca sak baca bab pekerjaan, milih sak milih masalah uang. Kalau mau milih istri ini, wah akhlak jelek gak apa-apa, sing penting nyugei, duitnya banyak. Ini punya anak mau nyekolahkan, ini pikir nanti anak kalau sekolah ini mau jadi apa. Ditolak pesantren mau mangan opo, mangan sego, mangan opo. Ini sekolahkan gini, sekolahkan gini, sekolahkan gini, itu dengan harapan supaya nanti bisa kerja, bisa ini, bisa kerja itu. Ini berbuat baik sama orang satu, orang A, orang B, yang dipikir berbuat sama ini menguntungkan apa enggak, kesana nguntungkan apa enggak, gitu aja. Ngomong sak ngomong dipikir duit. Ketemu kucing, gimana caranya kucing jadi duit. Ketemu cacing, bagaimana caranya cacing jadi duit. Ini ketemu apa, bagaimana caranya itu jadi duit. Apapun yang dipikir itu duit ya. Sehingga itu punya stres gara-gara uang. Sudah gitu takdir nggak akan meleset. Nek tangani wong kiri ya tetap kiri. Nek takdirnya nggak jadi orang kaya ya tetap nggak jadi orang kaya. Jangan sampai masukkan uang ke dalam hati, tapi jadikan uang itu hanya di tangan. Yang kita kendalikan dengan hati. Kalau hati itu isinya iman, duit,
mampir ono sik kanggo sedekah, mampir. Duit kanggo orang tua, duit kanggo nyekolah anak-anak di pesantren. Jadi duitnya yang diatur, tidak pernah masuk ke dalam hati. Kalau hilang, wis gak takdiri. Gak dapat, gak takdiri. Alhamdulillah. Selesai, aku hidup tuh tenang, nyaman. Gak duduk tuh lu guyang, gak gendeng tapi ya. Senyum. Orang memandangnya dia itu orang kaya raya, nggak pernah ngeluh meskipun dia orang yang nggak punya, karena yang ada dalam hatinya adalah kekayaan, dan itulah rahasia orang kaya. Rasulullah SAW mengatakan, warlah bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah kamu dengan yang Allah pandumkan, yang Allah bagikan, yang Allah berikan kepadamu. Takun aghnan nas, engkau akan jadi orang yang paling kaya. Kenapa ya Juan? Kebahagiaan itu letaknya ada di hati. Orang kaya dan orang miskin itu loh, akhi ya ukhti. Orang kaya, orang miskin itu jatah dunianya mirip. Kalau nggak boleh saya katakan sama. Orang kaya sama orang miskin itu jatah dunianya sama. Nek saya bahasakan persis ya mirip. Coba kalau nggak percaya, antum miskin apa kaya? Kalau sing aku miskin ngono lah, gampang. Sini. Orang miskin itu kalau makan satu piring ya, satu piring sekali makan. Orang kaya kalau makan satu piring, nggak pernah satu nampan dewe gitu. Orang dumeh orang kaya makan satu nampan itu enggak, satu piring. Orang miskin kalau makan pakai sendok. Iya, orang kaya kalau makan pakai sekrop. Enggak, pakai sendok. Sama ya. Orang kaya, orang miskin kalau minum satu gelas toh. Satu gelas. Orang kaya kalau minum satu drum. Enggak, satu gelas. Ini. Orang miskin kalau pakaian celana sama baju, gitu toh. Orang kaya kalau pakaian tumpuk 5, enggak, sama. Celana dalam, celana, kaos dalam, baju sama. Orang miskin orang kaya itu sama pakaiannya. Taib, nakul, waktunya tidur. Orang miskin kalau tidur berapa jam? 8 jam plus ngiler. Orang kaya kalau tidur bisa jadi malah kurang. Mikir duitnya akeh, jadi malah kurang ya, ini. Orang kaya, orang miskin ya, ini orang miskin. Jadi kalau selesai kaya, selesai minum, terus selesai minum gitu ya, keluar pipis. Orang kaya, ya pipis doai, pesinggian. Sama ya, sama wallah. Jatah orang kaya dengan orang miskin itu sama. Kemudian rasanya makanan dan rasanya minuman itu loh gak ditentukan oleh makanan dan minuman. Enak mana? Makan nasi sama sambal terasi sama mujair goreng dengan makan pakai sate. Nasi sama makan sate tergantung. Mangan pakai nasi anget sambal terasi di pinggir sawah iku lho entek 2 piring. Enak ngono karo ngobrol karo bojone. Mangan sate di ruang ber-AC di restoran mewah belum tentu habis 2 tusuk, 3 tusuk. Kenapa? Takut kolesterol. Ya kawan, jatah dunia manusia itu sama. Jatah dunia manusia itu sama. Bedanya orang kaya sama orang miskin itu loh, wah aku itu loh sugih, duit akeh gitu toh. Uangnya miliaran di bank, mau diapakan? Mau dimakan? Enggak akan dia makan. Jatah manusia di dunia ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mali bani Adam yaqulu mali. Ngapain itu anak manusia ngomong hartaku? Duit dia itu loh, harta dia itu loh, cuma ma'akala fa'afna, yang selesai dia makan terus habis, itu yang sudah jadi harta dia. Fama labisa fa'abla, yang dia pakai sampai kumel, itu yang itu harta dia. Yang terakhir ma tasaddaqa ma anfaqa fa'amdha, yang dia infakkan
dan nanti dia akan dapatkan di alam akhirat nanti. Selain itu belum tentu jadi duit dia. Dia kumpulkan, belum sempat nikmati duitnya mati. Ngumpulkan uang, nggak ngerti siang, nggak ngerti malam, gitu ya. Begitu sudah waktunya pensiun, sudah tinggal nikmati duitnya, kena penyakit apa? Komplikasi. Makan nasi nggak boleh, makan gula kena gula darah, makan sate kena kolesterol, makan ini kena apa? Akhirnya makannya nasi sama tahu sama garam, lebih daripada itu masuk rumah sakit. Untuk apa ya Ikhwan? Dunia ini yang penting itu barokahnya. Dunia ini ya Ikhwan yang penting itu berkahnya, keberkahan hidup. Antum pernah bertamu ke rumahnya orang kaya? Kalau antum bertamu ya Ikhwan ke rumahnya orang kaya gitu, sing disuguhkan ku apa ya kira-kira? Makanannya itu emas, intan, berlian gitu apa-apa? Yang disuguhkan itu loh podo, roti, karo banyu, karo permen. Antum pernah jadi makan ke tempat-tempat mereka? Sama ya Wan, sama. Ini sama. Mana itu suatu hari itu datang sama anak pengajian sih, pengajian rutin. Anak datang sebelum waktunya. Anak datang duduk pintu. Itu belum ada yang datang, gitu ya, duduk pintu. Ini rumah seorang dirut. Rumah dirut ya, direktur utama salah satu perusahaan besar. Bisa bayangkan antum, kira-kira omahe kaya apa? Duite sak piro, ngono ya, kira-kira. Pokoknya ana masuk, dibukakan pintu. Oh, Ustaz, monggo Ustaz. Kebetulan saya jamaah belum pada datang, saya pas lagi makan. Monggo sekalian makan, gitu ya. Ayo Pak, makan kok. Ayo makan. Kita masuk ke ruangan. Anak masuk ke ruang makan ya kawan. Gitu makan. Ini disuguhkan piringnya bagus ya kawan. Piringnya yang bagus, garpunya bagus gitu ya. Sendoknya bagus. Sama beliau itu diambilkan nasinya. Diambilkannya. Cukup Ustaz, cukup Pak, jangan banyak-banyak, udah makan kok gitu ya. Udah makan. Kemudian disuguhkan, monggo Ustaz. Jadi lauknya diambil sendiri. Apa ya Wan? Tahu bacem, tempe goreng, mas sayur, apa gitu lupa saya. Sama-sama sama kerupuk. Tak pandang. Kenapa Ustaz? Enak Ustaz. Ini jarang-jarang loh saya makan kayak begini. Enak kan Ustaz? Monggo Ustaz. Wah, pikiran anak di rumah itu makan ayam. Anak tadi sebelum berangkat ngaji di rumah itu makan ayam. Enak aku timbang Pak Dirut. Fahami ya kawan hakikat dunia, sehingga kita nggak tertipu dengan dunia, sehingga kita itu nggak tertipu dengan dunia. Antum itu anak itu kalau melihat ada orang itu omongan itunya yang dipikir itunya, atau tunggu ya anak itu mau ketawa, kasihan dia lo tertipu dengan dunia. Sampai mati kamu mencari dunia, sing dia mangan tetap nasi. Sampai mati kamu cari dunia, yang diminum tetap air. Itu tak benar tak? Sampai mati kamu cari dunia, yang dipakai tetap kain. Sampai mati kamu mencari dunia, yang dipakai tidur tetap bantal. Jatah dunia itu ya akhwan sama. Bedanya manusia itu di Firdaus ataukah di neraka nanti. Bedanya manusia itu adalah apakah hartanya itu mengantarkan dia ke jannah ataukah akan menjerumuskan dia ke neraka jahannam. Adapun makanan, minuman sama. Orang itu kalau mau makan gak wajar malah stres. Dumeh orang kaya makannya gitu ya, nasi dicampur sama intan berlian, dimasak bareng gitu ya. Ya stres ya kawan. Ini dumeh orang kaya masak mie itu dicampur sama kawat, ini stres ya kawan. Dumeh orang kaya pakai sepatu itu tumpuk 5 ya kendeng. Dunia itu ya kawan sama, dunia itu sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW tidur beralaskan tikar
yang kasar. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk, beliau menangis melihat Rasulullah SAW bangun itu, yani ngecap, ngerti ngecap ya kawan? Apa itu? Bekas, yani tikar yang kasar itu. Beliau nangis. Rasulullah mengatakan, Umar, ngapain kamu nangis? Gitu. Ma'abekak, ngapain kamu nangis? Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya itu pernah lihat Kaisar, saya itu pernah lihat Kisra, mereka dalam puncak kenikmatan dunia. Engkau ya Rasulullah, manusia paling utama, kenapa begitu? Kenapa semacam itu? Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, ama tardha ayyakuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha mereka mendapatkan itu di dunia, kita mendapatkan itu nanti di alam akhirat? Dunia itu mampir ngombe, dunia itu mampir nginum. Rasulullah SAW mengatakan, mali walid dunia, urusan apa saya dengan dunia ini? Dunia saya di dunia ini hanyalah kayak seorang musafir yastadillu tahta syajarah, yang duduk beristirahat di bawah pohon. Ini thumma tarakaha, kemudian sebentar lagi dia akan meninggalkan. Itulah dunia kita. Ambil secukupnya. Kalau ya Huan, di dunia itu yang kita pikir adalah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Orang itu loh nggak pernah pusing ngurusi dunia. Yang membuat orang pusing ngurusi dunia itu ngurusi pengen. Kalau orang itu yang dia lakukan itu hanya memenuhi kebutuhan, itu nggak akan ada masalah. Yang sering jadi masalah di dunia itu memenuhi keinginan. Makan itu butuhnya apa ya, Hon? Hah? Nasi, air, lauk, ala kadarnya, itu butuhnya. Keinginannya, ya macam-macam keinginannya macam-macam. Leweng makanan mahal sama nggak mahal itu loh berdua. Satu hari, anak dalam satu lawatan dakwah, ceritanya tapi antum juga kata kasih tak ceritanya ya. Ini dalam sebuah lawatan dakwah, turun bandara, yani ke waktu mepet langsung sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, panitia ngomong sama anak, Ustaz, jatah makan malam, jatah makan siang sekarang ini ditanggung oleh salah satu orang yang kaya raya, gitu aja lah. Nanti kalau ada sebutan jabatannya antum melacak nanti. Orang yang kaya raya gitu aja deh. Dan kita akan berangkat ke restoran yang termewah di kota ini. Khair insyaallah. Alhamdulillah. Sampailah kita ke restoran tersebut. Perasaan restorannya enggak keren-keren banget, tapi yos alhamdulillah. Ini karena dari awal sudah diomongi, yang nraktir ini orang yang kaya raya, karena itu milihnya adalah restoran yang paling mewah. Begitu Anda disodori, saat makan apa? Makanan yang termahal di restoran ini. Jawaban anak muda, makanan apa, Ustaz? Makanan yang termahal di restoran ini. Hai Ustaz, nyantai aja. Begitu dikeluarkan, apa ya Wan? Begitu dikeluarkan makanan itu, tak bayangkan itu kira-kira kambing guling atau apa. Lihat kalau dikeluarkan itu nasi, kuah, ya Wan, satu piring besar isine piting. Tahu kepiting? Piting itu loh, piting. Kepiting. Hatiku, saya pikir dalam hati, kalau cuma ini mah di rumah saya sering makan ini. Kalau cuma ini di rumah saya sering anak makan semacam ini. Ya kawan, dunia itu sama, jatah dunia itu sama. Antum itu jangan ngeresulo, jangan nyesal nggak jadi orang kaya. Karena jadi orang kaya pun makanya tetap nasi. Jadi orang yang paling kaya pun minumnya tetap air, tidurnya tetap pakai bantal, tidurnya tetap nyeni meripati merem. Doa ya kawan, sama aja. Yang menjadikan orang itu merasa kaya dan enggak itu hati, puas, qanaah dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam dengan sakhawatun nafs. Sakhawatun nafs. Sehingga kalau dapat dikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Gitu ya. Jadi itu sakhawatun nafs. Sehingga kita menjadi orang-orang yang nyantai menghadapi hidup ini.
menghadapi hidup ini. Tidak nyesel, ngapain aku dulu kok gak jadi anak Pak SBY. Ya Pak SBY sih gak gelem duwe anak sampean. Ngapain ya saya dulu kok gak jadi anaknya. Ya ngapain. Sehingga gak muncul perasaan-perasaan yang semacam itu. Fil hadisil marfu', dan dalam sebuah hadis yang marfu' alladzi rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wad dunya akbaru hammi," barang siapa yang berbagi-bagi, wad dunya akbaru hammi, dunia itu urusannya yang paling besar, pikirannya yang paling besar, bangun-bangun itu dipikir sudah duit, sudah uang, syattatallahu alaihi syamlah, Allah akan mencerai-beraikan hidup dia, wa farraqa alaihi dhai'atah, Allah akan mengkocar-kacirkan harta benda dia. Bukan berarti dunianya hilang ya kawan, tapi pikirannya pusing, stres, puyeng, nggak bisa merasakan nikmatnya hidup, makan nguber-nguber, minum nggak sempet. Dan kita rasakan banyak orang semacam itu, nggak pernah makan nyantai gitu, nguber-nguber. Kenapa? Ya karena dia mengejar dunia. Padahal walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal tidak akan dunia itu datang kepadanya kecuali sing wis ono takdiri, kecuali yang sudah ditakdirkan untuk dia. Wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammih, barang siapa yang pagi-pagi bangun yang dipikirkan salat witir, yang dipikirkan salat subuh, yang dipikirkan itu zikir pagi, yang dipikirkan itu akhirat pagi-pagi awal, yaitu jama'allahu alaihi syamlah, yani Allah akan mengumpulkan yani dirinya, hatinya itu fokus tenang. Wa ja'ala hinahu fi qalbi, Allah akan menjadikan kekayaannya ada dalam hatinya. Wa atatuhud dunya wa hiya rahimah, dan dunia tetap akan datang kepadanya meskipun dia tidak ingin. Kenapa orang di dunia ini kan tetap aja datang yani dunia, mau nggak mau dia itu akan kerja, dan mau nggak mau kalau dia kerja dapat uang, yang dapat uang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan yani kepada dia, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dia. Wa qala ba'dus salaf, dan berkata sebagian salafun salih, anta muhtajun ila dunya wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj, engkau itu butuh dunia tapi kebutuhanmu terhadap akhirat itu lebih. Fa in bada'ta binasibika minal akhirah, apabila engkau memulai bagianmu di akhirat, murra ala nasibika minad dunya, engkau akan dilewatkan terhadap bagianmu di dunia ini. Fantazimhu intizaman, maka raihlah dengan baik, intizaman dengan nizam, dengan teratur gitu. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya mereka beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqin, saya tidak menginginkan mereka memberikan rezeki kepadaku. Wa ma uridu an yut'imun, dan saya tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kuat. Tadabburi ya ikhwan ayat ini, tadabburi ayat ini. Kenapa ayat ini Syekhul Islam meletakkan di bab ini? Ingat, Allah memulai dengan perintah ibadah, illa liya'budun, tapi Allah akhiri dengan innallaha huwar razzaq. Ini rada gak lumrah, kok gak lumrah. Piye bahasa sing enak? Kalau antum tadabbur wahyu, kalau antum ya kawan tadabbur wahyu, asma wa sifat yang diletakkan di belakang, asma wa sifat, nama-nama Allah yang diletakkan di belakang itu adalah sebagai sikap Allah terhadap semua yang sebelumnya. Itu fikih asma wa sifat. Perhatikan contoh yang paling gampang apa ini? Ayat tentang pencurian. Ayat tentang pencurian. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma
jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Apa terusannya ya, Wan? Apa terusannya? Apa penggalan akhir dari ayat itu? Hah? Wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Mencuri laki-laki dan mencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Nakala minallah, dan Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Hukum itu ditetapkan oleh Allah karena kebijaksanaannya dan diberlakukan dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menutupnya dengan wallahu azizun hakim. Kalau dirubah yang belakang itu nggak pantas. Makanya tatkala ada seorang Arab Badui, orang Arab Badui itu orang Arab asli sing fitrah kearapannya itu kuat. Tatkala ada seorang Arab Badui, dia itu datang ke Madinah ingin untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia di zaman pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketemulah dia dengan seorang muslim di Madinah. Dia katakan, "Mas, sampean hafal ayat Al-Quran?" "Ya hafal apa, 1-2 ayat ya hafal gitu." "Tolong dibaca kepadaku." "Tentang apa?" "Sembarang lah." Dia ingatnya ayat pencurian. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Ini azizun hakim diganti ghafurur rahim, maha pengampun. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari Allah, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Orang Arab Badui itu bukan firman Allah. Langsung ngomong itu bukan firman Allah. Sampean ki piye to? Kamu itu gimana? Tanya, gak ngandel, gak percaya. Sudah tanya, gak percaya lagi. Saya bukan mengingkari firman Allah, tapi yang kamu baca tadi bukan firman Allah. Yang kamu baca tadi bukan firman Allah. Marah orang itu. Kita ke khalifah. Ayo ke khalifah. Pada orang Arab itu ya nggak tahu lah ayat itu apa. Tapi fitrah kearapan dia menyadari itu nggak pas, nggak cocok. Bar ngomong apa? Potong tangan kok ghafurur rahim itu nggak cocok. Ini bukan firman Allah. Datanglah keduanya ke Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar bertanya, "Ada apa kalian tuh?" "Ini loh, orang Arab Badui ini datang tanya untuk bacakan ayat. Kemudian saya bacakan ayat tentang pencurian. Gak percaya." "Saya bukannya nggak percaya ya Khalifah, ya belum memilih. Tapi ada yang saya ragukan dari ayat itu. Nggak pas ayat itu. Apa yang kamu baca?" Ini dibacalah. Ini as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Ini ya. "Kamu Mas, orang Arab Badui, kenapa kamu gak percaya?" Nggak pas ya memilih. Bar ngomong pencurian, potong tangan kok ghafurur rahim. Kalau ghafurur rahim itu mestinya Allah itu memaafkan. Seharusnya itu kalau ghafurur rahim itu pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maafkanlah karena Allah itu pengasih dan penyayang. Gitu. Mestinya begitu. Potong tangan kok pencuri, apa itu pemaaf dan penyayang. Benar kamu. Ayat itu bukan semacam itu. Ayat itu wallahu azizun hakim. Loh, ini bener, azizun hakim bener gitu. Makanya ya Huan, makanya orang itu kalau beleh kambing, doanya apa? Hah? Bismillah. Terusannya apa ya Huan? Antum nih Huan. Orang itu kalau beleh kambing, beleh ayam, bismillahirrahmanirrahim. Atau bukan. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa kok nggak Bismillahirrahmanirrahim? Gak cocok, mata ini binatang Ar-Rahmanirrahim. Ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, penyayang. Gak sidul. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sembelih. Indah ya Huan. Kalau antum tadabburi Islam ini indah banget. Ini namanya tadabbur. Ini ilmu ini ya Huan tidak ada di kitab fikih. Ilmu ini kalau di fikih adanya di maqasid syariah. Kalau di tafsir adanya di asrarul Quran. Adanya di asrarul Quran. Ini tidak ada di ini
semua kita. Ini makanya dengan mudah-mudahan maqasid syariah bisa untuk dipelajari di pesantren ini, karena itu keindahan Islam yang sering terlewatkan. Kita kembali kepada ngomong kok ngantor atau ngomong ayat ini ya kawan. Kita kembali kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa kok penghujung ayatnya innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah yang memberi rizki? Kok nggak cocok toh? Ya bukannya kita protes ya, tapi kok nggak nyambung ya kawan, bagi yang mentadaburi dengan tepat. Nyambungnya bagaimana? Yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, orang itu kalau hidup itu mengikuti apa? SOP, mengikuti syariatnya ilahi, hidup untuk ibadah. Rezeki nih mano teko-teko dewe, karena Allah itu Ar-Razzaq. Orang itu ya kawan, kalau hidup itu untuk ibadah dalam arti umum, ismun jami'un yani likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin. Orang itu kalau hidup itu yang dipikir itu ibadah, yani melangkah satu langkah ibadah, mundur ibadah, ke kanan ibadah, ke kiri ibadah. Kalau dia itu hidup geraknya semuanya ibadah, yang dipikir adalah halal haram ibadah, Allah ridha apa enggak, yakinlah dunia itu manut. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Razzaq yang dzul quwwatil matin. Dan falsafah ini ya kawan, hikmah ini itu yang difahami oleh orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua-tua lagi dulu ya kawan, kalau mesen sama anak-anak, nak sing rajin belajar, sing rajin ibadah, ini engkau lah dunia itu melok-melok dewi. Koyok wong tani nak, kalau wong tani itu nandur tanam padi suket ya apa? Rumput tumbuh, tapi nek tanam rumput mana ada padi tumbuh. Orang itu kalau nambak ya kawan, nambak yang ditanam ditambah itu udang sama banteng, muncul mujair, muncul water, muncul ini, muncul welut ya kawan. Tapi kalau nandur welut gak muncul udang. Itulah ya kawan falsafah dunia. Kejar akhirat, segala sesuatu gunakan untuk rangka ibadah. Dunia ya kawan manut. Dunia ikut. Gak pernah kok saya dengar ada kiai kelaparan. Antum pernah dengar ada ustadz busung lapar? Antum pernah dengar ada seorang ustadz yang hidupnya pagi, siang, sore, malam untuk mengabdikan diri di agama, mengajarkan ilmu syariat, terus anaknya busung lapar gitu, kuru-kuru gitu? Ada? Nggak ada. Coba anak ustadz gemuk-gemuk, embo tekondi, pokoknya gemuk-gemuk. Innallahu war-razzaq ya kawan. Fahami rahasia ilahi ini, fahami rahasia ilahi ini, bahwasanya rezeki itu Allah yang ngatur. Rezeki itu bukan karena kita punya S1, S2, S3. Rezeki itu bukan karena kita punya toko 1, toko 2, toko 3. Rezeki itu Allah yang memberi. Dalane bu, jalannya nggak tahu datang dari mana. Pokoknya ada. Lihat para kiai, lihat para asatidzah, lihat para ulama, gak kerja tapi duitnya akeh. Duitku akeh enggak. Gak kerja, gak kelihatan kerja ya kawan, tapi rumahnya bagus. Gak kelihatan kerja, tapi mobilnya yo kena ditumpahi, bisa dinaiki. Hidup mereka. Dan lihat orang yang pagi, siang, sore, malam yang hidup, yang mengejar dunia, belum tentu dunia mereka dapatkan. Belum tentu. Seandainya mereka dapatkan, belum tentu juga membuat ketenangan di dalam hidup. Fahami rahasia ini ya kawan. Ini rahasia kedua. Ini masalah kedua. Nah, masalah pertama apa tadi ya kawan? Sandarkan diri kita tatkala cari rezeki itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Yang kedua, tatkala kita dapat rezeki itu sakhawatun nafs. Jangan dengan tomak, jangan dengan hala, jangan dengan israf.
Kemudian setelah 2 kaidah ini difahami, baru ngomong mergawe ini apa, kerjanya apa. Itu baru poin ketiga. Setelah 2 poin ini didapatkan. Oleh karena itu beliau baru mengatakan wa amma ta'yinu maksab ala maksab. Adapun menentukan harus kerja apa, min sinaatin, ya kerja jadi produsen gitu ya, au tijaratin atau kerja dagang, au binayatin atau properti. Bener toh? Binaya itu propertinya atau tukangi sembolah pokoknya bangun rumah semua. Au hirathatin atau tani, au ghairi dzalika atau yang lainnya. Zaman saya apa ya, karyawan, dokter, jadi kontraktor, semacam lah zaman saya nih. Kerja ini atau kerja itu, kerja ini, kerja itu mah gampang. Itu fahad yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Itu berbeda dengan perbedaan orang. Wala alam fi dzalika syai'an 'amman. Saya tidak melihat ada suatu yang kaidah umum dalam masalah itu. Lakin mau kerja apa saja monggo. Namun idza 'anna lil insani jihah, jika orang itu bingung ya Wan, lemah, orang itu ada kerja apa bingung gitu ya, dia itu mikir dirinya, aku iki saya apa yo, tani gak kuat, ini nyupir masuk angin, ini kerja jadi kuli gak kuat, kerja jadi dokter gak lulus dokter, kerja jadi gini gak bisa, bingung dia itu harus kerja apa. Dalam kondisi itu falyastakhirillah, hendaklah dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istikharatal mutalaqqah an muallimil khair. Istikharah yang kita terima dari pengajar kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna fiha minal barakati ma la yuhatu bih. Karena doa istikharah, salat istikharah itu ada keberkahan yang tidak dapat digambarkan, tidak dapat diliputi, tidak dapat digambarkan. Tsumma ma tayassaralah, kemudian lakukan yang dia mudah untuk dia lakukan. Fala yatakallafu ghairah, jangan paksakan diri, ingat ya ikhwan, jangan paksakan diri. Illa ayyakuna minhu karahatun syar'iyyah, kecuali kalau kerja yang mudah itu enggak boleh secara syar'i. Jadi ya ikhwan, kerja sembarang monggo. Mau jualan bakso silahkan, jualan mie ayam silahkan, jualan baju, buka toko silahkan, tani monggo, dagang silahkan, karyawan silahkan, semuanya silahkan, nggak ada masalah. Tapi nasihat saya Juan, nasihat saya, cari kerja itu yang sesuai dengan kecenderungan diri dan tidak menghalangi orang itu untuk rajin ibadah. Pertama, kecenderungan diri. Orang itu kan macam-macam toh. Kecenderungan diri. Ono orang itu yang senengannya megang kalkulator, dari kecil itu kalkulatoran. Oh, dagang orang ini. Ada orang dari kecil itu penggaweannya seneng sama ayam itu dipeluk, dibuat bawa tidur. Oh, pekerjaan anak orang ini palingnya pelihara ayam. Ya. Ada orang itu senengnya itu sama opong gitu. Ada orang itu dari kecil itu ngambil geraji, palu-palu, paku-paku, oh mungkin properti, atau yang lainnya lah. Itu kecenderungan jiwa, dan itu jangan dipaksakan. Nggak bisa kali dipaksakan, itu nggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, pekerjaan itu jangan sampai membuat orang itu tidak bisa ibadah. Tidak bisa untuk ibadah. Itu yang dibahasakan oleh Syekhul Islam, ambil yang mudah, jangan paksakan diri, jangan tiru orang lain ya kawan. Karena belum tentu yang mudah bagi orang lain mudah bagi antum. Antum melihat ada seorang bos, bos di toko, pekerjaan dia cuma di atas meja kursi sambil megang kalkulator, beli apa mas? Beli ini, oh ambilkan sana. Kepingin kayak begitu, belum tentu antum bisa kerja noko.
belum tentu ini, belum tentu itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW nggak pernah menganjurkan kerja tertentu, nggak pernah menganjurkan kerja tertentu. Di zaman Rasulullah itu ada petani, gitu tak? Ada petani, ada pedagang. Di zaman Rasulullah itu ada serabutan. Di zaman Rasulullah itu ada ini ada itu. Nggak pernah Rasulullah ngomong petani jadi pedagang aja ben cepet sugih gitu, enggak. Jadi nggak pernah ngomong sama pedagang kalian nggak usah dagang, dari petani aja gitu, nggak pernah. Karena semua pekerjaan itu Allah beberkan di muka bumi. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ke laut, ada yang begini, ada yang begitu. Semuanya tergantung kepada kita. Semua pekerjaan ya ikhwan, kalau patokannya dua yang depan tadi nggak ada masalah. Semua pekerjaan kalau patokannya dua yang depan tadi, insyaallah subhanahu wa ta'ala, jadi nggak ada masalah. Sandarkan diri kepada Allah, dan tatkala nerima uang itu jangan dengan ketamaan, tapi dengan sakhawatun nafas, dengan qanaah, dengan ridha, dan dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih 2 kali pertemuan toh? Ya, Senin sama Selasa. Ya, insyaallah pertemuan depan Senin kita selesaikan materi. Hari Selasa kertas-kertas yang numpuk ini dari kemarin belum mana baca. Kita baca insyaallah Selasanya. Sekarang sambil nunggu waktu kita baca yang tersisa. Bolehkah sholat istikharah setiap hari karena belum mendapat kemantapan hati? Hukum asalnya boleh, tapi perlu antum cek dulu sholatis bener apa urung. Karena Allah itu tidak akan memberikan petunjuk terus nggak ngasih jawaban. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, kalau bimbang suruh sholat istikharah, kemudian ngasih jawaban, itu mustahil. Kalau Allah nggak ngasih jawaban, sholatnya salah, sholatnya yang salah. Antum itu kalau mau sholat istikharah jangan cenderung kepada salah satu. Ya Allah, aku cinta sama akhwat A, ya Allah jadikan dia istriku, terus sholat istikharah. Ini. Kemudian saya itu ngimpi B, oh nggak jadi istikharah lagi. Ngimpi C, oh nggak jadi istikharah lagi. Oh inginkan A. Jadikan hati antum netral ya kawan. Sebelum istikharah jadikan hati antum netral. Netralkan, tergantung pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekali 2 kali ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sing soal itu nanti ya. Afan Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang ngotot? Kok ngotot sih? Kalau orang asal Indonesia, maka zakat di Indonesia, meskipun ia sedang berada di negeri selain Indonesia. Padahal kan zakat fitrah itu mengikuti badan seseorang. Ya akhi, ya ukhti, ini itu fikih muamalah sama orang tua yang salah. Antum itu masih memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai ustadz. Orang tua adalah orang tua, anak adalah anak meskipun ustadz. Antum tahu ya akhi, Al-Imam Raja Ibnu Haywah, imam besar zaman tabi'ut tabi'in, seorang imam ahli hadis, ahli fikih, sekaligus penasihat raja. Dia kalau jam kantor di istana, kalau di luar jam kantor taklim di masjid. Pagi-pagi gitu dia taklim, ngajarkan hadis, banyak jamaahnya di masjid. Karena taklimnya seru, gitu ya, rotok molor, agak molor dikit pengajiannya. Biasanya itu beliau taklimnya agak pagi gitu sudah selesai, karena selalu dikasih tugas sama orang tuanya, ibunya. Jadi ibunya seorang perdana menteri, tapi tetap nggak mau meninggalkan pekerjaan aslinya pada waktu dia masih kecil, melihara ayam. Ini dibawa ke istana nggak mau.
Ini nak, sampai ke istana, ibu tetap punya ayam, seneng ibu melihara ayam, melihara ayam. Tapi anehnya ibu ini, kalau makan ngasih ayam pagi-pagi, ngasih makan ayam pagi-pagi, itu mesti ngejak anaknya sudah jadi perdana menteri. Jadi perdana menteri itu jadi ngasih makan ayam. Suatu hari, sang imam sekaligus perdana menteri ini, itu beliau taklimnya rotok seru gitu sehingga rotok agak molor. Ibunya di rumah itu nunggu gak datang gitu, susul ke masjid. Disusul ke masjid. Di masjid taklim belum selesai. Ibunya dari pintu mengatakan, "Ya Roja, pengajiannya selesai. Pulang ngasih makan ayam." "Roja, pengajiannya sudah selesai. Pulang ngasih makan ayam." Anak gitu ya Wan, pas pengajian begini ibu datang, "Fik mulai ngasih makan ayam." Buantar semua orang dengar. Maka apa yang sikapnya Roja? Beliau mengatakan, "Labbaika wa sa'daika ya ummi." "Nggih Bu, nggih." Anak teman-teman sekalian, sampai sini ibu jadi memerintahkan saya untuk menutup pengajian, suruh ngasih makan ayam. Saya harus menuruti perintah ibu. Assalamualaikum. Tutup pengajiannya, pulang ngasih makan ayam. Beliau tidak membawa status sosial sebagai seorang imam. Beliau tidak membawa status sosial sebagai perdana menteri. Beliau di hadapan ibunya adalah anak kecil. Anak kecil ya akhwan. Tahu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala? Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal Imam Abu Hanifah? Imam nomor 1 dunia. Imam nomor 1 dunia di zamannya. Suatu hari ibunya, sang ibu itu ada masalah. Dia tanya, dia ngomong-ngomong, "Nu'man," namanya kan Nu'man ibnu Thabit. "Man, masalah kok ingin iki jawabannya apa ya?" "Jawabannya apa ya?" "Ibu, masalah jenengan itu jawabannya begini." "Halah, kamu itu gak ngerti apa-apa." Pada imam nomor 1 ya, "Kamu itu gak ngerti apa-apa." "Oh iya Bu," kata dia. "Oh iya Bu, kalau begitu ibu mau tanya ke siapa?" "Antar saya, tanya kepada fulan, Imam fulan." Padahal Imam fulan itu murid Abu Hanifah loh. "Nggih Bu, tak antar," gitu ya. Diantar sama Abu Hanifah, diantar ke rumah orang yang dituju. Sampai di sana Imam Abu Hanifah ngedok pintu. Begitu dibuka pintu, "Astagfirullah ya Imam, kenapa jenengan kesini sama sang ibu lagi? Kenapa nggak ngirim utusan? Saya akan datang ke rumah." "Enggak kok, ini saya kesini nganter ibu. Ini saya kesini nganter ibu." "Ini kenapa ibu?" "Saya kesini mau tanya tentang masalah saya. Saya punya masalah begini." "Apa jawabannya?" "Ya astagfirullah Ibu, anakmu ini itu guru saya. Anak panjenengan ini adalah imam nomor 1 dunia. Kok tanya saya Abu Hanifah, kok gak ngerti apa-apa." Ini apa jawabannya? Murid itu ya qadarullah gak ngerti jawabannya. Sang murid itu yang ditanya sama sang ibu itu gak ngerti jawabannya. Kemudian beliau ngomong sama gurunya, "Ya Imam, jawaban pertanyaan ibu mau apa?" "Jawabannya ini." "Oh gitu ya." Akhirnya beliau jawab sama ibunya. Baru "Oh begitu ya, ya sudah, makasih ya." Ibu pulang Ewan. Abu Hanifah di hadapan umat, beliau adalah imam nomor 1. Di hadapan ibunya anak kecil. Ini yang sering saya tekankan ya akhwan. Jangan bawa status santri antum ke rumah. Jangan bawa status ustadz antum ke rumah. Antum itu di rumah anak ya akhwan, anak. Posisikan diri sebagai anak. Kalau ngomong kepada orang tua jangan sok dalil, tapi posisikan diri sebagai anak. Ngomong yang bagus sama orang tua, yang sopan. Loh gitu itu apa ada dalilnya nak? Baru antum sebutkan dalil. Sebutkan apa? Masalahnya itu ya kawan, sering kita tuh memposisikan diri kayak kita ngajar murid-murid kita di pesantren. Itu yang sering salah. Jangan ulangi kesalahan masa lalu kami ya. Jangan ulangi kesalahan masa lalu kita yang sering memposisikan diri sebagai ustadz di hadapan orang tua. Cukup itu adalah masa lalu kita yang kelam. Cukup itu adalah masa lalu kita yang salah. Antum jangan ulang. Karena orang tua tetap orang tua, anak tetap anak.
Lah, adapun dalam masalah ini, yang masalah itu seringnya adalah bukan masalah orang tua itu ngotot ya, tapi dialog kita yang salah. Cara kita masuk ke orang tua yang salah. Cara kita itu dialog yang salah. Dialoglah yang baik, yang benar. Antum lebih tahu bagaimana cara ngomong kepada ini orang tua. Adapun dari sisi fikihnya, antum juga salah. Dari sisi fikihnya, antum itu juga salah. Dari sisi fikihnya, orang itu kalau aslinya orang Indonesia, gitu ya. Kemudian dia sekarang jadi kedubes di Malaysia. Kalau mau bayar zakat fitri di Malaysia sah. Kalau mau bayar zakat fitri di Indonesia juga sah. Para ulama itu hanya berbicara mana yang lebih utama. Itu aja. Jadi nggak usah jadi ayel-ayelan. Ini mana yang lebih utama? Dibayarkan di Malaysia ataukah dibayarkan di Indonesia? Mana yang lebih utama? Tapi di sana sah, di sini sah. Untuk masalah yang mana yang lebih enak, pecel apa terasi, tergantung mulut kan itu. Itu kok jadi yel-yelan. Ini sana sah, sini sah. Mana yang lebih utama itu silahkan dialogkan. Pendapat yang lebih rajih di tempat dia berada lebih rajih, lebih utama. Tapi bukan berarti kalau dibayarkan di tempat lain nggak sah. Bukan berarti nggak sah. Jadi nggak perlu jadi bahan eyel-eyelan sampai menggunakan bahasa orang tua saya ngotot. Ini orang tua saya ngotot, jadi orang tua di ngotot-ngotot. Ini. Ini lagi. Bagaimana cara nasihati orang tua yang suka marah dan memiliki sifat egois? Tundukkan egoisnya orang tua. Selagi antum belum bisa menundukkan egoisnya orang tua, antum nggak bisa. Gimana caranya? Jadilah antum anak yang sangat dikagumi sama orang tua. Orang tua akan manduk-manduk begitu sama antum. Bakti, paling sopan kalau ngomong, paling rajin kalau ngasih orang tua, paling lembut kalau bersikap, paling rajin ngunjungi orang tua. Antum ngomong apapun itu loh orang tua, oh gitu ya nak ya, gitu ya. Adapun kalau antum nggak pernah ngomong jarang-jarang bentak-bentak sama orang tua, pelit, kemudian ngomongnya orang tua egois, antum yang egois. Orang tua itu ya ikhwan, gak ada orang tua itu yang gak sayang sama anak. Sikap anak itu yang sering jadi masalah tatkala ada masalah antara anak dengan orang tua. Kalau ada anak bermasalah sama orang tua, sing salah mesti anak, titik ya ikhwan. Ini sallallahu wasallam wa barakan bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.